Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Abdan Syakuro dari D4 Teknik Otomasi 2018A atau TO 6A semester 6 dengan NRP 0918040020 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ini bisa dilihat teman-teman dan saudara-saudara. Di sini saya membuat sebuah project, yaitu sistem monitoring smart home. Dari monitoring smart home ini terdapat sebuah fitur, yaitu dapat memonitoring daya listrik meliputi daya, kemudian arus, tegangan, dan beserta energi. Untuk energi ini bisa dikalkulasikan sebagai pemakaian listrik nantinya untuk menghitung biaya dari pemakaian listrik yang kita pakai, seperti itu. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu monitoring kelembapan udara di dalam rumah. Nah, dengan adanya dua fitur tadi, kita dapat mudah untuk memonitoring dan melakukan aktivitas seperti itu. Diharapkan untuk sistem ini dapat memudahkan kita dalam mengontrol rumah, seperti itu, seperti pemakaian daya dan mengontrol kelembapan udara di dalam rumah. Oke, tujuan dari proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS dari praktikum telemetri yang diampu oleh Bapak Afif. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat monitoring sistem smart home ini menggunakan platform server dari ThingSpeak. Oke, kita buka untuk ThingSpeak-nya. Nah, saya menggunakan ini ThingSpeak Internet of Things, di mana monitoring yang saya buat ini berbasis Internet of Things. Tinggal kita ketikkan di kolom search di Google atau di pencarian ThingSpeak. Nah, akan keluar IoT Analysis ThingSpeak Internet of Things. Kita klik aja, ya kan? Nah, di sini nanti kita disuruh untuk login terlebih dahulu atau memasukkan masukkan akun. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian bisa membuat akun, ya kan? Bisa membuat akun. Nah, saya sing out dulu. Nah, di sini saya sudah membuat akun. Kalau kalian belum membuat akun, kalian bisa create one akun ini. Terus kalian masukkan email, kasih first name, last name, kemudian continue. Nah, nanti kalau sudah continue akan keluar ini. Saya coba kan lagi ya, karena saya sudah membuat sebelumnya. Kita isihkan ini negara kita, negara Indonesia, first name din, first name Syakuro. Oke, kita continue. Nah, ketika kita sudah masuk ke ini dan itu use your organization MATLAB, enter your work or university email. Nah, kita memasukkan email ini untuk juga ini MATLAB, karena ThingSpeak ini juga satu corporation dengan MATLAB, yang MATLAB itu. Nah, itu
Ini untuk menggunakan, kalian bisa menggunakan email pekerjaan kalian atau email pribadi kalian atau email dari universitas kalian. Kemudian kita ini centang di sini, use this email for my network account. Nah, email ini digunakan untuk membuat akun dari network kamu. Continue. Nah, ketika sudah, nantinya akan ada ini email masuk ke email kalian. Nah, di sini saya menggunakan fakhrudin@gmail.com. Kemudian nanti ada ini sebuah link yang dikirimkan dari email kamu. Nah, kalian klik aja, kemudian kalau sudah langsung ini ketik continue. Nah, akan masuk ke ini sistem dari apa namanya, dari ThingSpeak, langsung masuk ke lamannya ThingSpeak. Nah, kita coba lihat di punya saya yang sudah login ya kan. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai ini. Sudah mempunyai apa namanya? Sebuah channel atau sebuah kerjaan yang sudah saya buat, monitoring smart home dari produk FileFast. Nah, saya menggunakan produk FileFast yang artinya keberhasilan. Oke, di sini saya mempunyai ini channel ID juga kan di 1452374. Nah, ini nanti berguna untuk ini program di Arduino. Kemudian, nah ini untuk gambaran dari monitoring yang saya buat seperti ini. Di sini menanggalkan tegangan, di arus. Ini tegangan, ini arus untuk ininya apa numerik digitalnya ini. Kemudian ini untuk dayanya, ini untuk energinya. Ini sama digital dari daya dan energi. Kemudian ini untuk kelembapan udara. Untuk chartnya ini kelembapan udara. Kemudian untuk gauge-nya ini menggambarkan kelembapan udara. Nantinya ada ini angka dari persenannya. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk membuat ini semua ini sebelum masuk ke sini kalian disuruh membuat ini channel baru. Ya, ini my channel. Nah, bisa new channel ini. Nah, di sini kalian bisa membuat nama produk kalian apa. Misal smart home. Ya kan? Smart home, kemudian deskripsinya apa. Terus kemudian ini file tabelnya kalian isi apa? Misal tegangan. Kemudian misal ini tegangan. Kemudian ini kalian isi apa? Misal arus. Nah, itu sampai 8 di sini. Jadi kalian masukkan parameter yang kalian monitoring seperti tegangan, arus, ataukah suhu atau kelembapan. Nah, di sini dicentang dulu, baru kalian isi, ya kan? Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kalian save channel. Nah, ketika kalian sudah save channel, kalian langsung masuk ke dalam channel baru kalian, channel yang sudah kalian buat. Nah, seperti saya ini. Nah, di sini ada deskripsinya. Smart home ini nanti menampilkan daya, tegangan, arus, energi, dan kelembapan. Nah, seperti itu. Kemudian akan otomatis muncul seperti ini. Nah, kalian bisa merubah tampilan ini sesuai minat kalian lah, kayak desain kalian seperti itu yang kalian minati lah. Untuk merubah background dan colornya ini bisa kalian rubah di sini. Kalau backgroundnya di sini, kalau color dari chartnya yang merah ini bisa diganti dengan ini bisa kalian ganti. Nah, ini kode warna dari ini HTML atau CSS. Nah, ini kode warna dari CSS, bisa kalian search aja di Google, banyak warnanya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita menuju nih. Oh, sebelumnya ini ada API case. Nah, API case ini nantinya kalian copy terus masukkan ke dalam Arduino. Ini codingan Arduino. Nantinya ada ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke ThingSpeak-nya. Oke. Langsung aja kita ke Arduino. Nah, di sini saya menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya. Nah, sebelumnya kita masukkan ini library dari ESP8266, kemudian masukkan
ini library dari ThingSpeak. Nah, library dari ThingSpeak, kalau kalian belum punya library dari ThingSpeak itu bisa kalian ini. Nah, ini ketikkan https://github.com jakaprayuda/iot_thingspeak/. Nah, kalian ketik seperti itu. Nah, nantinya kalian akan ini klik aja yang ini yang ThingSpeak Arduino Master. Nah, di sini langsung kalian download aja. Nah, nantinya kalian install di di Arduino. Caranya file, kemudian ini sketch, kemudian include library, kemudian add zip. Nah, langsung saja yang zip tadi kalian masukkan, enter, oke. Nah, otomatis sudah masuk. Oke. Kemudian include PZM04T F30 ini library dari sensor PZM 004T. Nah, karena saya di sini menggunakan sensor potensio dan sensor PZM 044T dari, kemudian setelah PZM 044T ini saya menggunakan potensio, ya kan, tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian setelah itu kita selanjutnya codingannya selanjutnya ini ada SSID Huawei 3DXY, kemudian ini password dari WiFi saya, kemudian interkey indeksnya sama dengan 0. Nah, ini kalian indeksnya sama dengan 0 aja. Kemudian WiFi klien ini, kemudian ini PZM 004T F30 PZM 12,13. Nah, di sini tuh untuk pin TXRX-nya atau pin PZM-nya. Nah, di PZM itu ada 4 pin. Ada TXRX, kemudian ada volt sama ground. Nah, seperti itu. Kemudian di sana ada define potensio A0. Nah, ini inisialisasi dari pin A0 untuk pin potensio. Kemudian float power energi tegangan dan arus ini digunakan untuk inisialisasi pin yang digunakan untuk power, untuk energi, kemudian tegangan, kemudian arus. Kemudian yang selanjutnya unsigned long my channel number sama dengan 1452374. Ini ID-nya di API tadi. Di sini ID yang ini. Nah, ID yang ini loh. 14. Nah, ini ID saya. Kemudian di myred APK ini APK yang di ThingSpeak-nya ini. Kalian copy aja, langsung paste di sini di Arduino. Kemudian di void setup-nya saya menggunakan program serial begin 115200 digunakan untuk baud rate-nya di channel 115200. Kemudian program ini serial print line connect to sampai serial print ini sampai sini. Ini digunakan untuk connect menyatakan kalau terjadi penyambungan koneksi dari WiFi koneksi ke WiFi. Ketika sudah masuk, sudah connect, artinya nanti statusnya connected. Nah, ini well connected. Kemudian yang selanjutnya pin mode potensio input. Ya, di sini menyatakan bahwasanya potensio ini sebagai inputan. Kemudian di sini ada WiFi modul, WiFi mode, yaitu untuk WiFi-nya ini sebagai STA. Kemudian di sini ada ThingSpeak begin client. Nah, digunakan untuk mengeran ThingSpeak-nya di sini. Menginisialisasikan bahwasanya kita menggunakan platform ThingSpeak. Oke, kemudian selanjutnya void loop. Nah, di sini void loop saya ada program power sama dengan PZM .power digunakan untuk menginisialisasi bahwasanya power ini menyatakan dari power yang ada di PZM. Nah, seperti itu. Kalau di DHT kan biasanya DHT underscore suhu atau temperatur dan humidity kan biasanya. Misalnya DHT humidity atau DHT temperatur, seperti itu. Nah, kalau ininya terserah kalian buat apa. Kalau saya itu power atau bisa daya, bisa. Kemudian kalau sudah masuk nilainya atau terbaca, maka
hasilnya terbaca. Kalau tidak terbaca, maka jawabannya di monitor gagal P, seperti itu. Dan di sini juga sama, energi nanti kalau tidak terbaca gagal E, kalau terbaca nilainya langsung energi berapa KWH-nya, kemudian tegangan sama voltage, kemudian gagal T, kemudian tegangan sama juga harus seperti itu juga. Udah di sini ada float potentiometer, map analog read potensio 0,1240100. Nah, di sini program ini digunakan untuk ini menskala nilai yang ada di potensio, dimana nanti nilai dari 0 sampai 1024 ini saya konversikan menjadi 0 sampai 100 seperti itu. Kemudian di sini kalau terbaca nantinya potensiometer titik 2 sama dengan nilainya, ya kan. Kemudian di sini program sini digunakan untuk mengirim data ke ThingSpeak, dimana tadi kan sheet file yang saya contohkan tadi kan nomor 1 tegangan, nomor 2 arus, nomor 3 power, nomor 4 energi, nomor 5 potensiometer yang ada di sini loh teman-teman. Nah, ada di sini. Kalau bentar. Nah, yang ada di sini yang saya gunakan tadi kan ini kan yang satu kan tegangan, yang dua arus, yang tiga daya, yang empat energi, yang kelima ini kelembapan. Nah, seperti itu. Sesuai yang kalian masukkan di dalam file chart yang sebelumnya di awal tadi yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini digunakan untuk membaca menulis dari ThingSpeak channelnya. Jadi ini digunakan untuk menyambungkan ThingSpeak-nya. Nah, nanti ThingSpeak bisa tersambung di sini di program ini. Integer X ThingSpeak write field my channel my write APK if X kondisinya 200 serial printing channel object. Ketika sudah masuk semua channel terbaca di monitornya channel update sukses. Oke, problem kalau tidak tulisannya error code string X. Oke. Kemudian di sini delaynya 15.000, artinya 15 detik karena kalau kita tahu bahwasannya minimal data yang diupload di ThingSpeak itu ini menunggu selama 15 detik untuk real untuk ini bisa bergantian membacanya. Jadi maksudnya data masuk selama 15 detik, data masuk 15 detik, jadi menunggu selama 15 detik. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita langsung saja upload. Oke, kita masukkan dulu nih. Sebentar, kita masukkan dulu set dari ininya. Nah, ini sudah tersambung ESP-nya. Kita lihat tools kompat. Oke. Modem cu, oke sudah. Mari kita upload. Oke, di sini saya menggunakan beban berupa lampu dengan besaran 10 watt. Nah, lampu 10 watt. Nanti kita ganti dengan bolam lampu yang 12 watt. Apakah ada perubahan arus daya atau bagaimana, nanti kita lihat. Nah, kita tunggu 7%, 15%, 23%. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil down uploading. Kemudian kita hidupkan untuk PCM-nya berupa daya dari PLN 220. Kemudian ini saya nyalakan untuk lampunya. Nih.
Nah sudah menyala untuk lampunya ini. Kemudian ini untuk ESP8266 nya, ini potensionya. Kemudian ini PZM004T nya sebagai sensor tegangan, daya, arus, dan energi. Nah ini untuk bebannya lampu. Ini lampu. Nah ini sumber untuk mengaktifkan PZM004T sebesar 220 volt. Nah ini yang ini digunakan untuk mengukur arus yang ada di beban. Nah ini. Oke, kita lihat di monitor. Oke, kita reset. Nah, sudah terbaca. Di sini energinya 0,02 kWh, kemudian tegangannya 213,30 volt, kemudian arusnya 0,08 ampere, untuk potensionya 0. Nah, di sini sudah terupdate. Mari kita lihat di ini. Di ThinkSpeak. Oke. Kita lihat di ThinkSpeak. Ini biasanya ini sih nunggu uploadingnya. Kita refresh dulu aja. Apakah ini ya. Nah ini sudah menunjukkan ini sih perubahannya di sini. Mari kita bandingkan saja dengan monitor. Ini kita bandingkan saja ya. Untuk ini mana ya? Nah, ini untuk powernya 980 power. Di sini ada power, energi tegangan. Nah, ini tegangannya 21230. Jadi kita cek di sini 213 kan. 213. Nah, nanti di sini ada 213. Nah, ini sudah berubah 2120. 213 masih 21130. Ini 21130 kan. Nah, ini 2130, di sini juga 2130. Yang di sininya. Nah 130. Jadi untuk tegangan ini berganti. Nah, di 211070, di sini 211070. Nah, di sini juga ganti nanti 2170. Nah, 270. Jadi ganti ya, ini terus tegangannya ganti terus kan. Jadi kan kalau dari PLN itu gak selalu 220. Jadi bisa bergantian. Biasanya gak sampai 220, bisa 212, 215 atau berapa seperti itu. Nah, ini 210 ya kan. Gak harus 220, gak selalu. Untuk arusnya juga berubah-ubah ya di sini tadi. Ini 0,8A. 0,8A, di sini 0,078. Tidak ada perbedaan di sini. Terlalu kecil di pembacaannya di sini untuk arusnya 0,08. Untuk energinya 0,2 ya yang tadi. 0,2 yang tadi. Nah, ini untuk arus ya kan. Untuk arus. Nah, ini daya, di sini ada energi. Nah, ini dayanya 980, terbaca kan di sini 980, ini 980. Dan energinya, nah energinya di sini 0,02, di sini 0,017. Terlalu kecil angkanya untuk energi sama arus tadi ya, gak sesuai ini. Intinya terlalu kecil. Di sini terbaca 0,017, kalau di sini terbaca 0,0 kWh, 0,02 lah, seperti itu. Untuk dayanya bisa terbaca 970 sesuai, seperti itu. Kemudian untuk ininya terbaca 0 kan. Nah, ini masih 0 karena potensinya saya putar di 0. Nah, ini 0. Kita coba putar ya untuk potensinya. Kita polkan 100.
Nah, itu di 44 kan, itu terbaca 44 di sini, ya kan? 44 potensionya. Nah, kita tunggu. Kita sudah setting berapa tadi? Di 100 ini. Jadi kita tunggu. Nah, ini sisa 100 kan? Ini sisa 100. Nah, kita tunggu karena ini apa mengganti data di ThinkSpeak itu selama 15 detik. Jadi cukup lama. Tidak cocok untuk real time. Jadi terlalu lama waktu ininya update datanya terlalu lama selama 15 detik. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini untuk tampilan dari ThinkSpeak-nya. Nah, ini untuk fullnya seperti ini. Jadi di sini terdapat tegangan juga. Nah, tegangan ini ada waktunya karena kemarin saya sudah mencoba di jam 9 dan jam-jam yang kemarin. Kemudian ini kan tanggalnya. Nah, ini waktu yang dicoba. Nah, sekarang waktunya jam 8-an. Nah, di sini terdapat jam 6 kan, ini terdapat jam 8-an. Nah, ini ada waktunya juga kan. Nah, itu ada Friday Juli 23 2021 jam 84.17. Nah, itu. Jadi ini cukup bagus. Tetapi untuk real time kurang karena waktunya terlalu lama. Update-nya selama 15 detik seperti itu. Ya, kita seperti ini ya. Nah, ini terbaca cukup bagus. Kurang respect buat ininya aja sih. Waktunya terlalu lama. Kita putar lagi, coba kita putar lagi di berapa ya, 0 mungkin 0. Nah, kita lihat di sini, ini kita lihat di sini nah ini 1 ya, 0 aja, di 0 aja, coba kita di 0 lah, di 0 ini sudah 1 tadi, 1 kan di sini, 1, jadi habis ini 0. Kita tunggu 0. Nah, 0 kan? Sama. Di sini juga 0. Oh, di sini juga 0. Oh, 0. Ini yang sini, yang sini. Ini. Yang sini 0. Nah, yang ini nanti kan yang itu. Yang tadi itu. Yang 100. Ini yang 100 tadi, ya yang ini tadi 0. Oke. Mungkin sekian dari saya untuk monitoring smart home yang saya buat, monitoring smart home mobile face. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab, insyaallah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.